Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Jumatur Rahman dari program studi PAI semester 3 STI Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelum kita membahas tentang masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, alangkah baiknya kita akan mengenal siapa itu Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, nama aslinya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki Al-Madani, yang dikenal sebagai Abu Amr dan juga sering dipanggil Abu Abdullah dan Abu Laila. Utsman bin Affan lahir pada tahun ke-6 tahun Hijriah. Ibunya bernama Arwa binti Quraiz bin Robi'ah bin Habib bin Abdusyams, sedangkan nenek dari ibunya bernama Al-Baidha binti Abdul Muttalib, yang merupakan bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudari kembar Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk dalam orang-orang pertama yang menerima Islam pada awal dakwah Islam. Sayyidina Utsman bin Affan dilahirkan di Thaif atau menurut beberapa pendapat di Mekah. Kelahirannya terjadi pada tahun 567 Masehi, 6 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, menjadikannya lebih muda 6 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Utsman dikenal sebagai pedagang yang sukses dan berkecukupan. Ia juga dikenal karena sifat-sifat luhurnya seperti kesederhanaan, kejujuran, kecerdasan, ketakwaan, dan kedermawanan. Utsman bin Affan memeluk Islam ketika usianya mencapai 34 tahun dan termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. Pernikahannya dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, salah satu putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahannya terjadi sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Ruqayyah meninggal saat terjadinya Perang Badar, sehingga Utsman bin Affan tidak dapat ikut serta dalam pertempuran tersebut karena dia harus merawat istrinya yang sedang sakit. Kemudian Rasulullah menikahkannya dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Namun Ummu Kulsum juga meninggal pada tahun 9 Hijriah. Utsman bin Affan adalah di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam, menjadi pelaku hijrah awal, masuk dalam daftar 10 sahabat yang diberi kabar baik surga oleh Rasulullah, dan termasuk dalam 6 sahabat yang Rasulullah angkat sebagai wali ketika beliau wafat. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, prestasi yang paling membanggakan salah satunya adalah pembangunan angkatan laut, yang mana bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Cyprus, dan Konstantinopel. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Oleh karena itu, atas dasar usul gubernur daerah, Utsman pun menyetujui pembentukan armada laut yang dilengkapi dengan personil dan sarana yang memadai. Pada saat itu, Muawiyah, gubernur di Syria, harus menghadapi serangan-serangan angkatan laut Romawi di daerah-daerah pesisir provinsinya. Untuk itu, ia mengajukan permohonan kepada Sayyidina Utsman untuk membangun angkatan laut dan dikabulkan oleh khalifah. Sejak itu, Muawiyah berhasil menyerbu Romawi. Dan tak lupa prestasi yang sangat gemilang pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan adalah penyeragaman mushaf Al-Quran. Karya yang paling gemilang yang diwariskan oleh Utsman bin Affan kepada umat Islam sepanjang sejarah adalah keberhasilannya menghilangkan keperbedaan versi bacaan Al-Quran dengan menyusun mushaf Al-Quran dengan bacaan standar.
Mushaf itu terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sebelumnya ditemukan beberapa versi bacaan pada berbagai wilayah kekuasaan Islam. Meskipun tindakan Utsman bin Affan penyeragaman versi bacaan Al-Quran itu bernilai positif, namun bukannya tanpa menimbulkan masalah. Sebagaimana telah dimaklumi, ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara terpisah-pisah, yang disesuaikan dengan suasana dan sebab-sebab diturunkannya. Di antara sahabat Rasulullah, ada segolongan yang dipilih secara resmi untuk mencatat ayat-ayat yang diturunkan secara berturut-turut, ayat demi ayat. Sebagian sahabat dalam menampung ayat tersebut, ada yang mengandalkan kekuatan ingatan, lalu menghafalkan, sementara sebagian lainnya menuliskannya. Oleh karena itu, Al-Quran tetap terpelihara keautentikannya saat khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah berunding dengan Umar bin Khattab, diputuskan untuk menghimpun Al-Quran. Ditugaskanlah Zaid bin Sabit untuk mengawasi tugas tersebut. Masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam tersebar ke negeri dan wilayah yang lebih luas. Bersamaan dengan tersebarnya Islam secara luas pada masa Khalifah kedua itu, maka bangsa dan bahasa pun menjadi beraneka ragam. Pada akhirnya, masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan yang berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal pemerintahannya, beliau berhasil memerintahkan Islam dengan baik, sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan pesat. Namun, pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tak puas dan kecewa umat Islam terhadapnya. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut, dan sangat soleh, sehingga kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Oleh karena itu, orang-orang menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme dengan mengatakan bahwa beliau menguntungkan sanak saudaranya, Bani Umayyah, dengan jabatan tinggi dan kekayaannya. Mereka juga menuduh pejabat-pejabat Umayyah suka menindas dan menyalahkan gunakan harta Baitul Mal. Di samping itu, Khalifah Utsman dituduh sebagai orang yang boros mengeluarkan belanja, dan kebanyakan diberikan kepada kaum kerabatnya, sehingga hampir semuanya menjadi orang kaya. Dalam kenyataannya, menurut Mufrodi, satu persatu kepemimpinan di daerah-daerah kekuasaan Islam diduduki oleh keluarga Khalifah Utsman. Adapun pejabat-pejabat yang diangkat Utsman antara lain yaitu yang pertama Abdullah bin Sa'ad, merupakan saudara susuan Utsman, sebagai wali Mesir menggantikan Amr bin As. Lalu yang kedua, Abdullah bin Amr bin Khuiraiz, sebagai wali Basroh menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Lalu yang ketiga, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'is, yaitu saudara susuan Utsman, sebagai wali Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu yang keempat ada Marwan ibn Hakam, keluarga Utsman, sebagai sekretaris Khalifah Utsman. Pengangkatan pejabat di kalangan keluarga Utsman oleh Khalifah Utsman telah menimbulkan protes keras di daerah dan menganggap Utsman telah melakukan nepotisme. Dari semua rangkaian masa pemerintahan Sayyidina Utsman yang kita bisa dapat dan dipelajari yaitu keteladanan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan berikut ada beberapa contoh keteladanan dari seorang Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama adalah peduli agama dan umat. Begitupun Sayyidina Utsman bin Affan disebut sebagai Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Beliau tidak pernah melupakan kepentingan agama dan umatnya. Meskipun banyak sejarawan yang mengatakan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan melakukan nepotisme karena memakmurkan dari golongan keluarganya saja. Lalu yang kedua adalah teguh dalam iman. Karena setelah mendengar Utsman bin Affan masuk Islam, pamannya Al-Hakam ibn Abil As sangat marah. Utsman diikat